Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divira Denasa Yusti dengan NIM 2404101181. Prodi PGSD Unit 3, mata kuliah Konsep Dasar IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Rapita Aprilia SPD MPD. Nah, selanjutnya ada definisi koperasi. Koperasi adalah suatu organisasi atau badan usaha yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh sekelompok individu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menekankan pada keanggotaan sukarela, partisipasi aktif, dan pembagian hasil yang adil. Ada tujuan koperasi. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, meningkatkan kemandirian ekonomi. Yang ketiga, membangun kerjasama. Yang keempat, meningkatkan pendidikan anggota. Kemudian, ada pula ciri-ciri koperasi. Yang pertama itu kepemilikan bersama. Yang kedua, berdasarkan prinsip kerjasama. Yang ketiga, ada partisipasi aktif. Yang keempat, tujuan sosial dan ekonomi. Dan yang kelima, sisa hasil usaha. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum adalah proses penerapan, pelaksanaan, dan peneguhan peraturan hukum untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua anggota masyarakat. Nah, kemudian ada pula fungsi dari penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum yang pertama adalah menegakkan keadilan. Yang kedua, mencegah pelanggaran. Yang ketiga, memberikan perlindungan. Yang keempat, menangani sengketa. Yang kelima, menjaga ketertiban umum. Yang keenam, mendukung penegakan aturan. Yang ketujuh, mendidik masyarakat. Dan yang kedelapan, memperkuat kepercayaan publik. Nah, dalam penegakan hukum ini ada pengaruh kesadaran hukum dan penegakan hukum. Pengaruh kesadaran hukum terhadap penegakan hukum. Yang pertama, peningkatan kepatuhan. Yang kedua, dukungan terhadap penegakan hukum. Yang ketiga, partisipasi aktif. Yang keempat, perbaikan sistem hukum. Pengaruh penegakan hukum terhadap kesadaran hukum. Yang pertama, pendidikan hukum. Yang kedua, contoh teladan. Yang ketiga, efek jerah. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Kemudian, ada pula penegakan hukum dalam masyarakat. Jadi memiliki peran. Yang pertama, mengatur perilaku. Hukum ini menetapkan norma atau aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, pelindung hak. Hukum itu berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, hak individu, dan hak kelompok. Memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya.